Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya lah kita semua dapat berkumpul kembali. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Dan salam serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Baik, selamat malam sebelumnya Bapak Ibu semua, apa kabarnya nih? Sehat-sehat semua insya Allah ya? Alhamdulillah. Insya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa, untuk saat ini sudah sekitar 57 partisipan yang sudah bergabung di malam hari. Insya Allah akan semakin ramai lagi seperti biasanya di Ahad malam ini. Dan insya Allah untuk kelas tahsin reguler setiap Ahad malam kita bertemu kembali di pukul 19.30. Mohon maaf agak sedikit terlambat untuk malam hari ini. Dan insya Allah semoga tidak menurunkan semangat Bapak Ibu semua untuk terus mencari pahala, untuk terus beribadah, untuk terus belajar bersama-sama dengan Sobat Ngaji Official di malam hari ini. Dan Alhamdulillah untuk hari ini pun ada sesuatu yang berbeda nanti Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu semua jangan kemana-mana, tetap bergabung di Zoom kelas tahsin bersama Sobat Ngaji Official di malam hari ini ya. Dan nanti untuk kelasnya sendiri insya Allah akan berjalan kurang lebih 1,5 jam ke depan. Jadi kurang lebih sampai jam 9 lebih ya, atau setengah 10 maksimal waktu Indonesia Barat untuk kelasnya akan berlangsung. Dan di sini Masya Allah sudah cukup banyak yang bergabung. Dan geser sambil cek sebentar untuk Bapak Ustadznya apakah sudah bergabung. Ustadz Ari, Assalamualaikum, apakah sudah bergabung Ustadz Ari? Seperti masih ada sedikit kendala, Bapak Ibu mohon ditunggu ya. Baik, Alhamdulillah nggak kerasa sekarang sudah memasuki tanggal 17 Desember nih Bapak Ibu, sudah pertengahan bulan Desember dan nggak kerasa lah juga sekitar 14 harian lagi kita akan meninggalkan tahun 2023 dan segera menyambut di tahun 2024 yang insya Allah di tahun 2024 pun kita akan dipertemukan kembali. Semoga Allah berkenan pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Insya Allah akan di sekitar bulan Maret ya Bapak Ibu ya. Gimana nih Bapak Ibu persiapan ini untuk awal tahunnya nih? Insya Allah semuanya sudah dipersiapkan dengan baik Bapak Ibu ya. Dan apapun resolusinya di tahun 2023 kemarin, jika masih ada yang belum diselesaikan, mangga diikhtiarkan kembali, kemudian kita maksimalkan di penghujung tahun 2023 ini. Dan kalaupun ternyata belum terselesaikan, mari kita tetap semangat, kita tetap istiqomah untuk menjalankan kebaikan-kebaikan di tahun mendatang di 2024 Bapak Ibu ya. Semoga Allah berikan kita semua untuk kesehatan, kemudian keberkahan, dan insya Allah kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sekedar informasi juga Bapak Ibu untuk saat ini Gesa berada di Kota Bandung. Ada yang di luar Kota Bandung yang paling jauh dari mana nih? Boleh sambil sebutkan di kolom chatnya. Bisa mau sambil absen juga nih di kolom chatnya boleh disebutkan untuk Balikpapan. dari Novida Balikpapan, Palembang. Masya Allah dari Palembang juga, dari Tulung Agung hadir, ada dari Kota Malang, kemudian di sini juga ada dari Kota Cimahi, tetangga ya di Kota Bandung ya, Masya Allah. Kemudian ada dari Pemalang, ada dari Depok juga, kemudian dari Kota Jakarta, Masya Allah. Ada yang Banyak dari sekali ya. Merauke, ada yang dari Merauke Merauke. juga. Masya Ada Allah, Bu Hedi juga dari Merauke ya. Ada Ibu Nuraini juga nih. Assalamualaikum dari Aceh Utara. Masya Allah. Dari Bogor, Balikpapan. Dan seperti biasa, Mami Jun juga hadir ya. Assalamualaikum Mami Jun dari Belanda. Di sana berarti pukul berapa nih Mami Jun nih? Di sini nyaris jam 8 malam, berarti lebih awal ya. Alhamdulillah baik Ustadz. Sekarang jam 13.45. Jadi jam 1 lewat 45 13. menit Ustadz. Iya. Sekitar beda 6 jam Ibu ya. Iya, Alhamdulillah. dengan Masih siang-siang di sana.
Di Indonesia di bagian sana, barat beda 6 jam. Masya Allah. Di sana mungkin masih terang benderang, di sini sudah gelap, Bapak Ibu ya. Ya, Sudah tapi malam cepat juga hari. Ustaz, ini sekarang ini ininya asar kita jam setengah 5 sore udah asar. Udah Setengah maksud saya lima. udah maghrib. Udah Oh, setengah maghrib. lima sore udah lagi. Masya Iya, Allah. Mungkin karena mungkin di sana apa namanya, musimnya berarti ada musim apa nih Bu? Lagi udah musim musim apa nih? udah musim dingin Ustaz. Udah musim dingin ya, Masya Allah. Nah, buat gantiin Sehat-sehat ya puasa Bu? sekarang Ustaz, Gimana? buat gantiin puasa ya. Oh gitu. Sama apa imsaknya jam setengah 7 pagi. Masya Allah. Jadi waktunya lebih Jadi lama nggak Bu? Untuk pendek puasanya? Ustaz, Lebih pendek. pendek ya jadi ya? Ya, siangnya pendek. Oke. Yang penting sehat-sehat Imam Bijun ya di sana Ya, ya. alhamdulillah, insya Allah Ustaz. Buat juga ibu-ibu Amin, insya semua, Allah. bapak-bapak yang di grup. Amin, insya Allah. Semoga tetap semangat untuk mengikuti kelas ini malam hari ini. Dan Ya. Alhamdulillah sambil menunggu juga di sini sudah nggak kerasa nih sampai 98 orang, 98 Minggu peserta depan di sini saya sudah absen hadir. nggak Ustaz? Ustadz udah Gimana? hadir. Minggu Ustadz depan Ari. saya absen karena Kamis insya Allah saya sama suami mau berangkat umroh. Masya Allah. Lancar-lancar Alhamdulillah. Ibu, kita doakan bersama-sama untuk Pemijun dan Ya, juga untuk Bapak Ibu lainnya. Mungkin ada yang mau berencana beribadah umroh juga. Kita doakan ya. semoga ibadah umrohnya dilancarkan, Bapak Ibu dan keluarga pun diberikan kesehatan selalu, dan insya Allah kembali Amin. ke tempat asalnya dengan selamat. Amin. Amin. Ya. Amin. Alhamdulillah untuk Ustadznya pun sudah bergabung di malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz Ari. Sepertinya belum di-unmute ya. Assalamualaikum Ustadz Ari. Puan kan Gesa sedikit lagi, sebentar lagi. Oke, bangga, bangga, bangga. Oke, dan sekedar informasi juga, malam hari ini akan sedikit berbeda untuk Bapak Ibu semua. Biasanya kan kalau di setiap minggunya itu ada Ustadz Ari Abdullah yang akan sharing untuk ilmu-ilmu tafsirnya yang sebelumnya telah beliau ketahui. Kemudian untuk malam hari ini ada sedikit berbeda. Insya Allah akan ada siapa nih? Ada gestarnya ya. Insya Allah akan ada tamu, yaitu ada Ustadz Asep Roni. Ya, nanti insya Allah nanti akan bergabung juga bersama kita di malam hari ini. Oke, baik Bapak Ibu. Sambil menunggu sejenak Bapak Ibu, nanti selama kelas Tasya bergabung, jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, nanti boleh manfaatkan fitur untuk raise hand-nya, ataupun juga boleh sampaikan terlebih dahulu di kolom chat-nya di fitur Zoom-nya Bapak Ibu ya. Baik, Nggak apa-apa, nggak apa-apa taruh sini, nggak apa. baik Ustaz Ari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini baru beres banget. Oke, nggak apa-apa Ustaz. Sehat Ustaz. Alhamdulillah, sehat walafiat. Insya Allah Gimana terus nih yang semangat. lainnya? Alhamdulillah. Insya Alhamdulillah Allah. sehat semua insya Allah ya, Bapak Ibu semuanya juga. Dan untuk memulai untuk kelas tasin pada malam hari ini dan agar diberikan kelancaran juga keberkahan, mari kita awali dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tanpa menunggu lama lagi, untuk malam hari ini Gesa serahkan kepada Ustadz Ari. Maka Ustadz Ari dipersilakan. Ya, syukron Kang Gesa atas waktunya. Alhamdulillahirabbil alamin anzal al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu al-hadits. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat Al-Qur'an semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil. Mudah-mudahan kabar terbaik semuanya ya. Alhamdulillah saya pun juga dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman sahabat Al-Qur'an pun juga yakin ya, terlihat dari semangatnya, dan insya Allah pada malam hari ini mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran kepada semuanya untuk bertolabul ilmi, menerima ilmu-ilmu, dan insya Allah mudah-mudahan keberkahannya kita dapatkan juga ya. Baik, terutama tentunya jangan kita
tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pahala yang tentunya yang akan menjadi ganjaran yang sangat luar biasa untuk kita semua ya. Baik, tentunya tak lupa juga tentunya kita harus betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah berikan, rizki yang Allah berikan, dan juga kesehatan dan juga kekuatan juga untuk senantiasa melaksanakan perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Dan juga insya Allah Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini kembali lagi dalam keadaan sehat dan juga insya Allah kita akan mulai mengkaji kembali terkait dengan kajian tahsin Al-Quran yang lebih kepada tahsin amali. Kita langsung mempraktekkan, apalagi di hari Ahad ini materinya itu tidak berurutan ya. Jadi karena banyak yang baru hadir juga, tidak semua dari awal hadir ya, sehingga materi di hari Ahad ini kita akan padatkan ya. Satu materi kita bahas langsung, mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan ilmunya langsung, bisa diamalkan juga, bisa dipraktekkan langsung ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan malam hari ini sebagaimana tadi ada bocoran dari Kang Gesa ya, ada agak sedikit berbeda tapi sebetulnya sama-sama saja. Tapi kalau saya sampaikan ini spesial nih Bapak Ibu sekalian ya. Kita kedatangan tamu ya, dan juga ini rekan saya di lembaga juga ya, di lembaga yang berada di Bandung. Dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini kesempatan buat saya juga, tidak hanya buat Bapak Ibu sekalian. Kita dapat mengundang beliau dan juga waktunya alhamdulillah ada, dan Allah takdirkan bisa bergabung ya pada malam hari ini. Saya akan perkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu Ustadz Asep Roni. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustadz, sudah hadir? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana Ustadz, sehat-sehat? Alhamdulillah mendingan Ustadz. Selalu ceria nih Ustadz Asep Roni. Mohon doanya juga ya. Beliau ini termasuk pengantin baru Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan selalu Ustadz ya. Siap, okay. Amin. Terima kasih, Ustaz. Saya akan kenalkan Bapak Ibu sekalian, Ustadz Asep ini dari Bandung ya, dari Bandung, sama satu lembaga di Bandung ya, domisilinya Bandung, dan beliau itu luar biasa pengalamannya ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian, ini kesempatan saya juga untuk belajar kepada guru ya, guru saya. Al-Ustadz Asep Roni ini, beliau punya pengalaman yang sangat luar biasa. Saya izin sharekan pengalaman beliau ya. Yang pertama pengajar metode Magdis ya, bersama saya di Bandung sama di lembaga. Terus yang luar biasanya itu beliau salah satu murid dari Syekh Hanova. Masya Allah. Bagi teman-teman, ada yang tahu tidak Syekh Hanova yang di Bandung? Ada yang kenal tidak? Ada yang pernah melihat di media mungkin? Di sosmed? Ya. Bisa pernah. Oke, tuh. Belum ya, ada yang sudah, ada yang belum. Apalagi kalau yang di Bandung yang sering aktif ya di kajian-kajian pasti tahu lah ya. Beliau talaki bersama Syekh Hanova Maulana, yang kalau misalkan Bapak Ibu sekalian penasaran, di YouTube ada ya, tinggal diklik saja Syekh Hanova Maulana ya. Beliau bertalaki sama Syekh, dan juga tidak hanya Syekh Hanova. Yang kedua ada Syekh Isya, Masya Allah ya. Ustaz banyak banget nih gurunya. Luar biasa. Maka itu ini Bapak Ibu sekalian, ini kesempatan kita nih ya. Kita akan menyimak materi dari beliau. Insya Allah saya yakin ini materinya daging semua nih ya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah mudah-mudahan menjadi ilmu, dan juga nanti mudah-mudahan beliau bisa men-sharekan kembali kepada kita semua ya. Ditunggu Ustaz materinya nanti insya Allah ya. Baik, dan juga ada pengalaman yang luar biasa juga, beliau partner sama Ustadz Sabron ya. Betul Ustadz? Ada yang tahu Ustadz Sabron di sini? Kalau di medsos itu yang mohon maaf, yang kribo, rambutnya yang kribo tuh. Oh iya. Ada yang tahu tidak? Ayo. Oke, Ustadz Sabron ya, beliau aktif sama Ustadz Roni ya. Kalau misalkan ada kajian-kajian tahsin asik, biasanya selalu sama Ustadz Sabron. Terus berikutnya beliau alumni Daurah Al-Mahir Bil Quran Dauman ya, Syekh Hanova angkatan 9 tuh, angkatan 9. Berarti angkatan satunya siapa tadi?
Ya, insya Allah mudah-mudahan kita angkatan berikutnya ya, dan saya pun juga mudah-mudahan angkatan berikutnya ya, mudah-mudahan ada rezekinya, waktunya, dan juga mudah-mudahan apa namanya Allah pertemukan dengan guru-guru kita yang sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi pada malam hari ini insya Allah ya yang akan mengisi materi kajian tahsin itu adalah Al Ustadz Asep Roni, yang saya berharap mendengarkan ilmu dari beliau, dan insya Allah saya pun juga sama-sama belajar ya. Kita akan simak ya. Siap Bapak Ibu sekalian? Suaranya mana? Oke, siap ya? Oke, alhamdulillah ya. Baik, kita tentunya Bapak Ibu sekalian jangan sampai lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dan juga ilmu pada malam hari ini ya. Bisa kita simak dari guru kita dan kita bisa cerna, kita bisa praktek, dan kita juga diberikan pemahaman, diberikan kepemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah saya pun juga akan menyimak, dan insya Allah saya sampaikan kembali Bapak Ibu sekalian nanti selepas materi yang dipaparkan oleh Al Ustadz Asep Roni ya. Jangan dulu kemana-mana, ada satu hal yang harus perlu Bapak Ibu ketahui dan spesial juga. Pokoknya hari Ahad ini spesial, banyak agendanya ya. Ya, yang pertama kita kedatangan tamu, yang kedua nanti insya Allah di akhir kita akan launching juga ya, akan ada launching hasil dari Sobat Ngaji Official insya Allah ya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap pantengin terus sampai akhir, mudah-mudahan kita waktunya juga efektif insya Allah ya. Baik Ustadz, siap ya untuk materinya. Baik, sepertinya kita langsung saja kepada Al Ustadz Asep Roni untuk langsung mengisi kajian pada kesempatan malam hari ini. Saya persilakan kepada Al Ustadz tempat dan waktunya. Baik, terima kasih Ustadz Ari yang sudah mempersilahkan saya bergabung pada malam hari ini. Masya Allah ya, luar biasa. Ada sekitar 100 orang lebih, Masya Allah. Ini pengalaman yang mungkin kesekian kalinya ya bagi saya secara pribadi untuk bisa memberikan sedikit materi tentu saja kepada halayak ramai yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang pada malam hari ini dari berbagai daerah, Masya Allah ya. Saya sangat istilahnya speechless lah begitu ya. Bisa dihadiri oleh orang-orang dari berbagai daerah. Tadi saya lihat ada yang dari Jogja ya, ada yang dari Lumajang. Luar negeri juga ada gitu Pak ya. Ustadz. Wah, luar biasa. Dari mana kira-kira nih yang luar negeri nih? Oh, itu dari luar negeri ada. Wah, Masya Allah. Pokoknya dimanapun tempatnya ya, mudah-mudahan kita bisa belajar bersama pada malam hari ini. Tentu saja hanya beberapa pembahasan ya, tidak akan semuanya, tetapi insya Allah ini mudah-mudahan bisa dipraktekkan gitu ya, bisa kita serap bagaimana teori dan juga prakteknya secara langsung. Baik, saya akan share materinya terlebih dahulu. Saya harap materi pada malam hari ini ya, ini pernah Bapak dan Ibu semua pelajari, mudah-mudahan ya. Jadi saya di sini hanya sebagai murojaah saja, begitu. Dan untuk yang baru pertama kali, ya mudah-mudahan menjadi kesan yang luar biasa, begitu ya. Untuk mempelajari apa yang dinamakan dengan tafkhim dan tarkik, begitu ya. Mengenal perbedaan bacaan tebal dan tipis. Nah, sebelumnya saya pengen jelaskan dulu bahwa banyak banyak referensi gitu ya, banyak penjelasan-penjelasan
khususnya juga tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Ari tentunya begitu ya. Guru-guru saya sebelumnya, baik itu dari Syekh Hanafa Maulana sendiri, ataupun dari Syekh Isa Al-Ma'syarawi. Beliau-beliau ini adalah guru besar Al-Quran ya. Kalau Syekh Isa Al-Ma'syarawi itu guru besar kiroat di seluruh dunia begitu ya. Sehingga orang-orang yang kalau mau mentalakikan bacaan atau mendapatkan ijazah bacaan Al-Quran yang sampai kepada Rasul, orang-orang salah satunya banyak untuk berguru kepada Syekh Isa Al-Ma'syarawi. Itu juga yang dilakukan oleh guru kami, yaitu Syekh Hanafa Maulana. Beliau termasuk dari murid kesayangan Syekh Isa Al-Ma'syarawi, gitu ya, alhamdulillah. Dan saya secara pribadi berkesempatan untuk bisa sedikit bermulazamah begitu ya, bertalaki, bertolabul ilmi bersama begitu beberapa waktu yang lalu. Dan mudah-mudahan sampai saat ini juga insya Allah masih berkomunikasi, masih mengadakan kegiatan dan lain sebagainya begitu ya. Nah, apa yang saya dapatkan salah satunya adalah mengenai kepasihan orang Indonesia dalam membaca Al-Quran. Sekalipun ada beberapa data yang menyebutkan bahwa sekian persen warga Indonesia masih buta huruf Al-Quran. Ya ini yang istilahnya yang menjadi PR mungkin untuk para lembaga-lembaga tersendiri, khususnya di Sobat Ngaji ya begitu Ustadz Ari. Ini Ustadz Ari juga menjadi salah satu agen perbaikan begitu ya untuk Insya Allah, mencoba insya Allah. merubah persenan orang-orang yang diklaim masih buta terhadap baca dan tulis Al-Quran begitu ya. Nah, tapi di sisi lain guru-guru kami ini menjelaskan bahwa ketika orang Indonesia ini membaca Al-Quran, itu dari segi aksen, dari segi kemampuannya, itu bahkan bisa melebihi daripada orang Arab itu sendiri. Ya, ini menjadi salah satu kabar yang sangat luar biasa begitu ya. Karena sepanjang kami belajar beberapa waktu gitu ya, meskipun terbilang singkat, tapi ada beberapa hal yang perlu diketahui. Salah satunya mungkin orang Arab itu ada beberapanya yang susah untuk mengucapkan beberapa huruf, misalkan begitu ya. Bagi kita, salah satunya yang nanti akan masuk pembahasan misalkan. Bagi kita huruf sod misalkan. So, gampang aja gitu ya bagi kita. Atau huruf hamzah, A, I, U, gampang banget untuk kita orang Indonesia gitu. Tapi di dalam pembahasan makhorijul huruf mungkin salah satunya yang pernah dibahas juga mungkin sama Ustadz Ari begitu ya. Huruf-huruf itu termasuk huruf-huruf yang susah untuk disebutkan bagi orang Arab. Nah, ini menjadi suatu hal yang luar biasa untuk kita orang Indonesia nyebut sod atau so gitu ya, so, do, to, zo. Nah, huruf-huruf yang tebal gitu ya, yang disebut dengan tafkhim ini mudah untuk diucapkan. Nah, begitu ya. Akan tetapi tidak sedikit juga yang masih susah untuk diucapkan. Gitu ya. Huruf so itu kayak huruf sin tapi pakai huruf vokal o, so gitu. Kalau bahasa Sundanya mah apa ya? Nonya kopong gitu. Istilahnya bulat tapi tidak berisi. Nah, gitu. Jadi malam hari ini kita akan bahas sedikit gimana sih tafkhim dan tarkik itu gitu ya. Bagaimana sih tebal dan tipis itu. Nah, lanjut di materi pertama. Pengertian tafkhim dan tarkik. Maaf ya kalau ada noise batuk sedikit ini agak sedikit mendingan. Mohon doanya juga dari semuanya. Mudah-mudahan lekas disembuhkan begitu ya. Sedang diberi nikmat nih sama Allah begitu ya. Untuk bisa sedikit beristirahat kadang begitu ya. Dan beberapa makanan juga kadang ada yang dibatasi dan lain sebagainya begitu. Tapi untuk mengajar insya Allah tidak ada batasnya. Lanjut. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu pengertian tafkhim dan tarkik. Mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar gitu ya. Sekilas cuman tafkhim itu tebal, tarkik itu tipis, udah gitu ya. Tapi ada beberapa referensi, salah satunya
yaitu tafkhim menurut bahasa di sini diartikan atas minu awit ta'zim, artinya menggemukkan atau mengagungkan, gitu ya. Jadi istilah tafkhim ini bukan hanya tebal, bulat mungkin bahasanya gitu ya, tapi juga menggemukkan. Berarti bisa dibilang ini kalau besi mah keras begitu ya, begitu berisi gitu. Sedang menurut istilah tafkhim di sini adalah at-tafkhimu huwa simanun ya'taril harfa fayamtaliul famu bisodahu. Tafkhim adalah suara tebal yang terjadi saat mengucapkan huruf sehingga mulut menjadi penuh dengan gaungannya, gitu, atau dengan gaungnya di sini disebutkan. Nah, ada lagi tafkhim ini disamakan dengan sifat isti'la, yaitu dengan mengangkat suara ke langit-langit atas. Karena ini menjadi syarat bagaimana suara huruf yang tafkhim, yang tebal, bisa tebal dengan sempurna. Begitu ya. Nanti saya jelaskan secara singkat saja. Adapun kebalikannya, yaitu tarkik, menurut bahasa at-tanhifu, artinya menguruskan. Kalau tadi atas minu gitu ya, menggemukkan, lawannya yaitu at-tanhifu, artinya menguruskan. Muncul bahasa Sunda mana? Krempeng gitu ya. Kurus krempeng. Nah, sedang menurut istilah, tarkik ini adalah at-tarkiku huwa nuhulun ya'taril harfa fala yamtaliu famu bisodahu. Ujungnya sama gitu ya. Tarkik adalah suara tipis yang terjadi saat mengucapkan huruf sehingga mulut tidak menjadi penuh dengan gaungnya. Gitu ya. Ini secara secara bahasa formalnya begitu ya. Sedangkan secara bahasa yang menurut kita gampangnya, kalau tafkhim mah mulutnya penuh, tarkik mah mulutnya kosong. Nah, istilahnya gitulah ya. Mudahnya. Sehingga nanti bisa membedakan gimana sih teknik caranya. Nah, nanti kita akan coba dengan satu teknik yang akan saya ajarkan nanti. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya, sedikit pengertian dari tafkhim dan tarkik. Yang sudah mengetahui dengan referensi yang lain, ya insya Allah ini menjadi tambahan referensi begitu ya. Bagi yang belum, mudah-mudahan ini menjadi referensi pertama. Baik, saya lanjutkan. Di sini pembagian tafkhim dan tarkik dari keseluruhan huruf hijaiyah. Ya, dari keseluruhan huruf hijaiyah. Jadi dari 20 berapa? 20, ada yang menyebut 28, ada yang menyebut 29 ya. Tergantung nanti dari mazhab mana kita ngambilnya gitu ya. Ada 3 kategori huruf pada pembahasan ini. Ya. Yang jelas yang pertama yaitu huruf yang bisa dibaca tebal atau tafkhim. Yang kedua huruf yang bisa dibaca tipis atau tarkik. Dan yang ketiga adalah huruf yang bisa dibaca dua-duanya. Bisa dibaca tafkhim, bisa juga dibaca tarkik. Akan tetapi di sini khusus untuk yang bisa dibaca dua harokat lagi ya. Maaf nih. Khusus yang bisa dibaca 2 kondisi ini punya syarat dan ciri tertentu. Gitu ya. Apakah nanti akan cukup terbahas di sini? Nah, kita lihat saja begitu ya. Baik. Berikutnya. Nah, yang akan pertama kita baca tafkhim. Ya. Di sini saya mengambil referensi yang paling umum atau bisa dibilang matan yang menjadi rujukan utama salah satunya gitu ya, yaitu matan Muqaddimah Imam Al-Jazari. Di sini disebutkan menurut matan Muqaddimah Imam Al-Jazari, kategori huruf yang dibaca tafkhim itu salah satunya tersusun pada kalimat khusso dogtin qiz. Dibacanya gitu ya. Ini sengaja saya nggak pakai harokat begitu ya. Khusso dogtin qiz. Ini cara penyebutannya juga tebal semua nih ya.
Atau kalau misalkan susah, pengen versi nyebut hurufnya aja boleh. Kho, sod, dod, ghin, po, kof, zo, gitu ya. Nah, huruf-huruf apa ini? Gitu ya. Ini adalah susunan huruf daripada isti'la atau tadi yang pernah disebutkan sebelumnya, yaitu huruf yang terangkat lidah belakangnya. Pangkal itu belakang ya, lidah belakangnya. Nah, susunan huruf ini merupakan huruf yang secara pelafalannya dibaca tebal, gitu ya. Khu, so, do, tin, qiz, gitu ya. Bahkan secara pengucapan pun di sini tidak ada yang tipis, semuanya tebal, begitu ya. Terkhusus di sini disebutkan terdapat di huruf sod, dod, to, sama zo. 4 huruf ini yang disebutkan sebagai huruf yang selamanya tebal, gitu ya. 4 huruf ini yang disebutkan sebagai huruf yang selamanya dibaca tebal sekalipun dengan harokat kasroh. Harokat kasroh kan identiknya dengan suara tipis ya. B, T, C, Z, G, begitu. Tapi ketika masuk ke 4 huruf ini, mereka tidak terkontaminasi dengan yang namanya suara tipis. Sli, bli, pli, zi, gitu ya. Aksen tebalnya akan selalu ada, sekalipun dia pakai harokat kasroh. Dari mana dalilnya? Dikutip dari bait matan al-Jazarinya. Wa harfal isti'la'i fakhim. Dan seluruh huruf isti'la itu maka tafkhimkanlah, tebalkanlah, begitu ya. Ya nanti insya Allah sedikit praktiknya langsung ke surat-surat pilihan, insya Allah nanti ya di akhir begitu. Ya sampai sini Bapak Ibu paham semuanya ya tafkhim. Apabila nanti ada yang apa istilahnya, saya selalu kurang nih misalkan di huruf ini nih, begitu ya. Nanti insya Allah di pembelajaran berikutnya mungkin bisa dibahas lebih detail lagi. Jadi ini hanya pembahasan bisa dibilang sekilas dan masih umum begitu ya. Sehingga nanti dibedakan, mampu membedakan bahwasannya di seluruh huruf hijaiyah itu ternyata bagian tebal tipis itu ada. Karena ini menjadi salah satu kesempurnaan dalam membaca Al-Quran begitu ya. Jadi baca Quran teh tidak hanya tipis semua begitu ya cara bacanya. Tapi ada aksen tebal tipis, bisa tebal, bisa tipis dengan kondisi tertentu, dengan ciri tertentu begitu ya. Ya mudah-mudahan di materi yang pertama, di tafkhim ini, Bapak dan Ibu semua bisa memahami dengan baik. Kalaupun masih bingung, kata Syekh Hanova, nggak apa-apa. Yang penting bengong aja dulu. Gitu. Itu nggak bahas naon sih gitu ya. Ini teh lagi ngebahas apa sih gitu. Tafkhim teh apa sih? Tebal tipisnya kayak gimana sih gitu. Meskipun udah dicontohin, meskipun udah dijelasin, tapi masih bengong, nggak apa-apa. Yang penting bengong pun pahalanya tetap dapat. Itu dia. Ya. Yang penting bengong pun pahalanya tetap dapat, insya Allah. Gitu ya. Berikutnya, lawan dari tafkhim, yakni tarqiq. Tarqiq, gitu ya. Pakai kof. Sama referensinya, ya. Menurut matan Muqaddimah Imam Al-Jazari, kategori huruf yang dibaca tarqiq itu adalah seluruh huruf hijaiyah, tapi tunggu dulu, bukan seluruhnya ya, kecuali huruf tadi yang isti'la khusodautin kiz. Ada berapa tuh? Ada 7 ya. Khusodautin kiz. Ada 7 ya. Ada 7. Huruf alif 8, huruf lam 9, dan huruf ro 10. Ya. Jadi semua dibaca tipis, seluruh huruf hijaiyah terkecuali 10 huruf, yaitu isti'la 7 ditambah alif, lam, dan ro. Meskipun nanti
ada di pembahasan yang lain, alif, lam, dan ro ini bisa termasuk kategorinya, yaitu bisa tebal, bisa tipis. Begitu ya. Nanti pembahasannya agak sedikit cepat aja di sini karena sangat banyak sekali begitu ya rincian-rinciannya. Ditakutkannya nanti kalau terlalu rinci gitu ya, nanti susah untuk membedakan, susah untuk mempraktekkan nanti begitu ya. Dari mana dalilnya? Masih di bait yang sama di matan Muqaddimah Al-Jazari, faraqqiqan mustafilan min ahrufi, dan tarkikkanlah huruf-huruf yang memiliki sifat istifal, rendah pangkal lidahnya. Nah, kalau isti'la itu tadi maknanya pangkal lidah atau lidah belakangnya itu naik. Sedangkan kebalikannya yaitu istifal, rendah atau terhampar lidah belakangnya. Gitu ya. Jadi yang 7 tadi khussodoghtin kiz itu lidah belakangnya naik, berarti sisanya kayak ba, sin, ta begitu ya. Itu lidahnya terhampar saja. Tidak usah dinaikkan. Tapi dah saya mah naik juga bisa. Iya bisa, cuman kagok gitu. Cuman nggak lazim aja gitu ya. Secara suara ya sama aja gitu. Jadi ada beberapa sifat yang ketika dipraktekkan itu kayaknya dipraktekkan ke huruf yang bukan sifatnya bisa-bisa aja gitu ya. Iya kalau orang Indonesia insya Allah begitu ya. Tapi kalau orang Arab mah susah gitu, gitu ya. Nah, itu pembahasan sedikitnya. Kenapa yang dua yang dua kondisi bisa tafhim, bisa tarkik itu belum dibahas karena sekali lagi saya sebutkan bahwa pembahasannya begitu rinci. Nanti alif itu bisa dibaca tipis kapan? Dirinci gitu ya. Alif bisa dibaca tebal kapan? Nanti dirinci, ada contohnya begitu ya. Sehingga nanti akan lebih panjang lagi waktunya. Karena pada malam hari ini saya diberikan beberapa waktu yang mungkin sedikit terbatas begitu ya, karena banyak agenda spesial dan luar biasa yang akan disajikan oleh Sobat Ngaji untuk Bapak dan Ibu sekalian semuanya begitu ya. Nah, jadi insya Allah pembahasannya dua dulu, tafhim dan tarkik begitu ya. Kapan? Yang duanya, yang ketiganya, yang bisa dibaca tafhim dan tarkiknya. Insya Allah di lain waktu kesempatan. Kalau kata Syekh Hanofa itu, kalau ada apa-apa yang belum terlaksana, kuncinya cuma satu. Biarkan indah pada waktunya. Nah, begitu ya. Mudah-mudahan nanti ada kelas khusus begitu ya. Atau misalkan kelas yang ya bisa dibilang secara khususnya bisa membahas tentang tafhim dan tarkik begitu. Baik, kalau sudah selesai materinya, lalu kemana? Sedikit saya akan contohkan bagaimana penerapan dari tebal dan tipisnya. Gitu ya, tebal dan tipisnya. Lewat apa? Lewat surat Al-Insyirah. Bapak Ibu bisa dibuka di Qur'annya sendiri, gitu ya, atau saya akan sharekan di sini surat Al-Insyirahnya. Sebentar ya. Surah 94. Ya, betul. Surat Al-Insyirah. Nah. Bagi yang sudah fokus dengan mushafnya sendiri, silakan perdengarkan ya. Bentar. Oke. Ada sedikit catatan katanya. Lebih baik di Quran sepertinya. Oke. Bentar. Siap, siap, siap. Kita pakai Quran secara langsung. Jadinya. Mohon bersabar ya.
Kadang suka ada yang bilang, ini kalau kalau batuk baca Al-Qur'an yang gimana? Karena sedikit baca langsung gitu ya. Nah, niatkan saja karena Al-Qur'an ini salah satu sifatnya adalah asy-syifa sebagai penyembuh. Mudah-mudahan apa yang dibaca menjadi obat gitu ya. Dan bagi yang sakit dengan kondisi sakit apapun, mudah-mudahan Allah sembuhkan gitu ya. Oke. Nah, biar terlihat kan. Meni harusnya terlihat teh begitu ya. Oke, Bapak dan Ibu cukup perhatikan saja dulu ya. Nanti masalah apakah mau mencoba, apakah ada yang mau ditanyakan, itu nanti saya serahkan kepada Ustadz Ari begitu ya. Tugas saya di sini hanya mencoba untuk menyampaikan dan mencontohkan sedikit begitu ya. Sehingga nanti eh, waktu kedepannya bisa lebih efektif lagi untuk acara yang lain. Gitu. Sudah dibuka ya untuk surat Al-Insyirahnya. Sudah saja Ustaz. Udah. Siap. Kita mulai dengan ta'awuz dulu. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab sadaqallahul azim. Nah, mungkin di sini akan sedikit saya bahas terkhususnya di huruf-huruf yang dibaca tebal begitu ya. Nah, yang pertama di ayat pertama, saya agak persingkat aja ya. Di ayat yang pertama di sini ada kalimat sodrok ya. Di garis bawahinya huruf sod dan huruf ro-nya. Meskipun tadi di pembahasan tafkhim huruf ro ternyata tidak masuk, malah masuknya di huruf yang bisa dibaca tebal dan bisa dibaca tipis. Tapi nggak apa-apa, untuk di surat ini kita highlight bahwa huruf ro-nya masuk ke huruf yang bisa dibaca tebal. Huruf yang dibaca tebalnya dulu. Di situ ada kalimat sodrok, gitu ya. Gimana caranya? Ini kalau saya sedikit ngambil dari referensi guru saya dulu ya, gak apa-apa ya. Cara untuk membedakan bagaimana tebal dan tipisnya adalah dengan dua kalimat. Ingat ya, dengan dua kalimat. Kalimatnya yang selalu terngiang bagi kami yang pernah belajar dengan beliau, dengan Syekhan itu, adalah gosok gigi. Nah, kalimatnya gosok gigi. Kalimat gosok itu adalah kalimat untuk mencetak huruf tebal. Gosok, gosok. Nah, nyebut gosok kan biasa aja ya. Gosok. Nah, posisi si rahangnya untuk tebal itu seperti itu. Gosok. Nah, segitu posisi tebalnya ya. Alam nashrah laka so so. Nah, gitu ya. So so gosok laka so di situ sama. Jangan ngambil dari laka so laka
So, enggak. Alam nashrah laka so langsung tebal ya. Laka sodrok ro posisinya tebal juga. Bukan sodrok. Ah, itu mah terlalu tipis ya. Gitu. Saya ulang. Alam nashrah laka sodrok. Nah, so begitu ya. Berikutnya, karena waktunya sedikit lagi, saya langsung pengen ke ayat yang kadang di sini orang bacanya asal-asalan banget di sini. Salah satunya di ayat ketiga. Allazi anqadha dhahrak qadha dhahrak. Kalau orang Sunda biasanya angkododohrok. Nah, ada yang baca yang kayak gitu? Antara huruf bod dan zo ya, itu berbeda. Hati-hati. Angkodo zo angkodo zo do zo. Ah, gitu ya. Bukan dodo, bukan zozo, bukan dodo, tapi dozo gitu ya. Tadi cetakannya. Gosok gigi. Angqadha rok rok ro juga tebal di situ ya dibacanya. Nah, itu dia apa? Oh, satu lagi yang dibaca tipisnya ya, yang dibaca tipisnya sebagai perbandingan. Ini tebal terus tipisnya kapan nih? Tipisnya saya ambil di ayat kelima. Gak apa-apa ya, saya agak mencelok sedikit. Fa inna ma'al us us gitu ya. Huruf sin agak sedikit ditarik bahasanya, tapi bahasanya bukan ditarik, dikembalikan ke asalnya. Gosok gigi. Us us tipisnya ya. Fa inna ma'al usri yusra yusra. Ah, tipis tebal gitu ya cara bacanya. Fa inna fa tipis. Fa inna ma'al usri yusra. Dari awal tipis, ro-nya tebal. Gitu ya. Tadi. Pokoknya di apa? Dicobanya gosok gigi. Terapin ke semua tadi. Husodou tin til. Tebal-tebal tuh. Sisanya kayak sa ba ta ja ha da itu tipis-tipis hurufnya. Begitu ya. Itu dia sedikit pembahasan dan juga contoh untuk tafkhim dan tarkik. Dan saya rasa ini waktunya sangat singkat, waktunya sangat digeder banget begitu ya. Dan kenapa seperti itu? Nah, ini salah satu teknik marketingnya adalah supaya Bapak dan Ibu sekalian gak pernah bosen untuk belajar. Nah, itu dia. Makanya kadang suka ada yang nanya, Ustaz, kenapa sih ngajarinnya dikit-dikit amat gitu materinya? Udah dikit, kadang nanyanya juga terbatas, kadang bahkan gak bisa nanya sama sekali gitu ya, gak bisa ikut praktek, karena di situ marketingnya. Supaya apa? Supaya nggak pernah bosen untuk belajar gitu ya. Jadi nanti lagi belajar, belajar lagi terus dan terus seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak pernah puas ya dan tidak sangat memuaskan biar Bapak dan Ibu nanti makin penasaran, terngiang-ngiang, terbawa mimpi, mungkin begitu ya. Harapannya dengan materi yang sangat sedikit ini. Sangat sedikit dan sangat singkat. Dan juga ada beberapa materi yang saya jelaskannya begitu cepat gitu ya. Sehingga mungkin Bapak dan Ibu menanggapinya agak sedikit bahasa ininya belah-belah gitu. Ah, gimana? Ah, gitu. Mudah-mudahan nanti di lain waktu dan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali dengan pembahasan yang lebih rinci lagi
lebih luar biasa lagi membingungkan. Karena tadi kuncinya tetap ya, bengong aja dapat pahalanya gitu ya. Tapi cita-citanya jangan sampai saya mah bengong weh doang gitu. Jangan ya. Harus paham, harus mengerti dan bisa dipraktekkan secara langsung. Itu saja untuk pembahasan dari saya begitu ya mengenai tafhim dan tarkik. Eh, Kesalahan hanya ada pada diri saya pribadi, kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Jazakumullah khairan siran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ustadz Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz, untuk materinya daging banget nih. Gimana Bu, Bapak Ibu sekalian? Seru ya? Seru Jadi Ustaz. Alhamdulillah. alhamdulillah ya. Jadi betul ya, sebagaimana pernah saya sampaikan. Jadi konsep kita itu, Bapak Ibu sekalian, maksudnya konsep kita semua ya, kita semua ketika belajar, kita jadikan konsep belajar itu seperti sinetron. Yang mana kalau sinetron itu mempunyai konsep selalu bersambung. Biar apa? Biar kita semakin semangat lagi dalam belajar betul. Kalau misalkan kita selalu ada penasaran untuk belajar, itu akan semangat kita akan baru lagi ya. Berbeda dengan ketika misalkan kita padatkan ibu bapak belajar seharian bersama kita, itu sudah capek, materi nambah terus gitu kan ya, pusing di kepala, pusing di segalanya gitu kan ya. Nah, jadi konsep ini kita kerucutin lagi biar jadi jadi motivasi untuk Bapak Ibu sekalian ketika ada ilmu-ilmu seperti ini, dan ini sangat luar biasa. Al Ustadz Asep Roni, beliau menyampaikan sedikit waktu tapi wah luar biasa. Semuanya pasti penasaran, dan juga ilmunya yang disampaikan sangat luar biasa sekali ya. Gimana Bapak Ibu sekalian? Inilah Ustadz Asep Roni, mudah-mudahan bisa gabung lagi ya Bapak Ibu sekalian ya. Ustadz Asep Roni. Dan juga mohon doanya mudah-mudahan beliau sehat selalu Ustadz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Baik, untuk hari ini ada yang baru hadir tidak? Saya. Oh, Masya Allah. Ya. Saya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, sangat luar biasa. Nah, ini jadi insya Allah untuk program ini akan berlanjut terus ya untuk kajian tahsin setiap hari Ahad ini. Maka itu mudah-mudahan saya doakan kepada Bapak Ibu sekalian sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan sehingga bisa hadir, dan juga mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian mempunyai waktu luang untuk memanfaatkan kajian tahsin pada hari Ahad ini ya. Karena materinya akan berbeda-beda dan juga materinya akan lebih langsung mengamalkan praktek seperti tadi ya. Baik, syukur sekali lagi kepada Al Ustadz Asep Roni ya. Jazakumullahu khairan katsiran. Saya mewakili semuanya dan alhamdulillah materinya luar biasa sekali ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa informasi yang tentunya ini pun juga tidak kaitannya dengan yang tadi pas banget ya. Boleh sepertinya Kang Gesa dulu atau dari saya langsung Kang Gesa? Ustadz Ari punten sebelumnya untuk malam hari ini, tadi kalau saya cek di chat sih ada beberapa yang mau nanya nih. Oh, ya, gimana nih Ustadz? Kasih kesempatan dulu Ustadz. Gimana untuk yang mau bertanya atau gimana? Oke, boleh. Dua penanya aja. Dua penanya. Oke, saya cek dulu di dalam chatnya di sini. Ada Kak Rehan Della Masyuri ingin bertanya. Assalamualaikum Kak Rehan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, Kak Rehan. Silakan Kak Rehan, dipersilakan. Ya, izin bertanya. Kan tadi kan yang tidak termasuk huruf tarkik kan ada alif, lam, sama ro ya Ustadz ya. Mungkin bisa dicontohkan di huruf hamzanya Ustadz. Yang dibaca tebal itu ketika apa? Baik, saya langsung jawab ini, Kang. Ya, silakan. Oke. Menurut teorinya dari Imam Al-Jazari, jadi hamzah ini, kalau hamzah atau alif ya, khususnya alif sebetulnya. Jadi alif ini tebal tipisnya tergantung dari huruf sebelumnya. Nah, gitu ya. Jadi bisa dibilang karena yang disebut adalah huruf alif, dan huruf alif ini adalah huruf mad, maka kata Imam Al-Jazari, dia tebal tipisnya tergantung daripada huruf sebelumnya.
Contoh, misal, dia bisa jadi tebal kalau sebelumnya tadi huruf sod misalkan. Huruf sod, terus ada alifnya. Dibaca panjang kan? So, gitu kan? So. Nah, di situ kan ada alif, alias tanda panjang di situ. Maka alif di situ statusnya dibaca tebal. Karena huruf sebelumnya huruf tebal. Begitupun juga dengan huruf tipis. Misalkan kita pakai huruf dal, pakai da gitu ya. Ada alifnya. Da, dia dibaca tipis statusnya karena sebelumnya itu adalah huruf yang tipis. Mungkin begitu, Kang, jawabannya. Khusus untuk huruf alif ya. Kenapa dia bisa dibaca tebal dan bisa dibaca tipis. Sekian, Kang. Nah, syukron Ustadz. Gimana? Kak Rehan sudah terjawab Ya, Kak Rehan? Sudah sudah cukup terjawab. jelas Terima ya? kasih, Ustadz. Ya, Insya sama-sama. Allah. Semoga tidak puas ya. Semoga tidak puas dan insya Allah minggu depan ketemu lagi Ustadz ya. Amin, insya Allah. Kemudian di sini ada yang mau bertanya lagi nih. Kita cek ada Kak Ella N. Ramdah. Assalamualaikum Kak Ella atau Bu Ella. Suaranya boleh di-unmute dulu Ibu. Mohon maaf belum terdengar. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mohon izin Waalaikumsalam. bertanya. Ya, boleh. Pak Ustadz, kalau saya tidak salah itu kan bagaimana dengan huruf-huruf ya, huruf atau lafadz jalalah, terus ikhfa sama qalqalah, kalau nggak salah itu ada huruf-huruf yang kemudian kalau dibaca itu juga ada tafhim tarkiknya. Sedangkan kan kalau qalqalah termasuk ba itu kan di sini kok tidak termasuk ke dalam tafhim ya. Berarti kan di sini masuknya ke dalam huruf-huruf tarkik. Sedangkan kalau nggak salah saya pernah baca itu kalau qalqalah huruf lafadz jalalah, qalqalah dan ikhfa itu ada tafhim tarkiknya juga. Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, Jazakallahu sama-sama, Bu. khair. Afwan. Oke. Kenapa tidak termasuk ke dalam pembahasan ya? Lafaz jalalah, qalqalah dan juga ikhfa begitu ya. Karena ini pembahasannya berdasarkan tafhim dan tarkiknya huruf, Bu. Sedangkan untuk tafhim dan tarkik lafaz jalalah, qalqalah dan juga ikhfa dan sejenisnya itu lebih kepada tajwid kaliminya, tajwid kalimatnya. Nah, gitu. Sedangkan yang dibahas pada malam hari ini adalah tafhim dan tarkik berdasarkan penyebutan hurufnya, begitu. Jadi bisa dibilang nanti salah satunya yang lafaz Allah itu ya, yang lafaz Allah itu masuk ke dalam teori tadi yang huruf yang bisa dibaca tebal dan tipis. Salah satunya di huruf lam. Kan tadi ya, di huruf lam. Dibaca tebalnya kapan? Ya salah satunya tadi ketika lafaz jalalah yang sebelumnya didahului fathah atau dhammah. Sedangkan yang dibaca tipisnya ketika didahului oleh kasroh. Mungkin salah satunya seperti itu. Lebih jauhnya insya Allah nanti dibahas di pertemuan berikutnya. Seperti itu Bu jawabannya. Baik Ustadz. Insya Allah. Gimana Bu Ella sudah cukup jelas Ibu ya? Nanti Insya Allah. semoga Ibu masih Nunggu. penasaran. Semoga Ibu masih penasaran, jadi insya Allah nanti akan bergabung kembali di kelas tasin berikutnya ya. Insya Baik. Allah. Amin. Gimana Ustaz? Ada Ya, Kang Gesa, Mas Aceh? barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, boleh. Nih, Boleh. sepertinya momen-momen Masih. yang luar biasa nih bagi teman-teman. Iya. Biasa mau sapa di sini ada Kak Nur Cahaya. Assalamualaikum Kak Nur Cahaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jika ingin bertanya boleh dipersilakan. Saya kan ini aja masih menyimak, jadi kan masih mendengarkan tadi kan Oke. tebal tipis yang dibaca. Jadi itu aja. Nanti mungkin untuk selanjutnya bisa lebih paham lagi gitu membacanya. Ya. Masya Allah. Baik Bu. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Oke, berikutnya ada Ibu Nung Soliha.
Mangga, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan sebelumnya Ustaz, ingin bertanya tentang apa yang dimaksud dengan tafkhim nisbi. Syukron, jazakallahu khairan. Ya, afwan Bu. Tafkhim nisbi. Ini salah satu materi yang tadinya saya mau masukin, tapi berhubung waktunya sangat singkat, ya jadi saya potong. Biar nanti kira-kira ada yang nanya nggak nih? Kebetulan Ibu nanya nih ya. Jadi sedikit saja Bu, tafkhim nisbi ini kan tadi disebutkan salah satunya di tafkhim ya, di huruf tafkhim, khussodoghtin qiz gitu ya. Ada 4 huruf yang saya bilang dia mutlak, sekalipun dia kasroh, dia dibaca tebal, begitu ya. Dia dibaca tebal. So, do, to, zo. Sekalipun dia kasroh, dia dibaca tebal. Adapun huruf yang lain, ya, huruf kho, huruf qaf, gitu ya, sama huruf apa lagi? Ghoin, itu mereka tidak selamanya dibaca tebal. Gitu ya, tidak selamanya dibaca tebal, akan tetapi tidak mau disebut tipis. Inilah fungsi yang disebut dengan tafkhim nisbi. Kalau menurut guru saya, Syekh Hanofa Maulana, beliau menjelaskan secara bahasa awamnya adalah secara teori dia tidak bisa dibilang tipis. Tapi secara praktek bunyinya bunyi tipis. Begitu kira-kira. Ya, secara singkatnya. Secara teori tidak bisa dibilang saya ulangi, secara teori gitu ya, dari secara praktek dia suaranya suara tipis gitu ya, secara praktek nih. Tapi secara teori dia nggak bisa dibilang tipis, dibilangnya yaitu tafkhim nisbi gitu ya. Jadi kalau bahasa ininya mah tafkhim yang dinisbatkan, ongkoh kata bahasa Sunda nama namanya aja tebal tapi rasanya tipis, begitu maksudnya. Itu pun dengan kondisi-kondisi tertentu. Jadi nggak apa? Dia masuk kategori tebal tapi ternyata dibacanya tipis dan tipisnya tipis semua, enggak. Ada beberapa contoh. Mungkin salah satunya kayak kho dalam kondisi kasroh. Khitamuhu misal ya kalimatnya. Khi gitu. Nggak mungkin dipaksa tebal, nggak mungkin gitu ya. Jadi secara praktek dibacanya tipis, tapi secara teori dia nggak bisa disebut sebagai tipis, tapi namanya tafkhim nisbi. Mungkin untuk lebih lanjutnya, insya Allah dijelaskan di lain waktu. Biarkan indah pada waktunya. Begitu Bu, kira-kira. Baik, sudah cukup jelas ya Ibu ya untuk pertanyaan dan jawabannya ya. Insya Allah untuk pertanyaan sesi tanya jawabnya mungkin dicukupkan dulu untuk Ustadz. Dan kembali lagi Ustadz Ari, gimana nih Ustadz? Mau di-spill langsung atau masih mau dibuka lagi pertanyaannya? Sudah cukup ya? Sepertinya cukup, soalnya ini luar biasa, pasti akan panjang nih ya. Siap. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti catat dulu nih ya. Barangkali nanti Ustadz Asef Roni bisa hadir lagi nih, langsung bisa kita siapkan pertanyaan yang sangat luar biasa ini. Akan jadi ilmu juga. Dibikin penasaran dulu ya. Iya, dibikin pasti penasaran harus. Dulu, jadi biar ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Harus ya. Biar mudah-mudahan kita termasuk orang yang betul-betul lapar akan ilmu ya, insya Allah ya. Insya Allah. Baik Ustaz, sambil menuju nih, bisa sambil tanya-tanya juga. Nggak kerasa ya sekarang udah tanggal 17 Desember. Iya, Kemudian betul. juga sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Desember, otomatis meninggalkan tahun 2023. Nggak kerasa ya. Gimana nih Ustaz persiapannya di 2024? Apa saja yang kira-kira yang Ustaz biasanya persiapkan nih kalau di tahun 2000 setiap tahun baru? Nah, oke. Ya, baik. Yang pertama tentunya harus lebih baik lagi lah ya. Yang harus lebih baik lagi, hal-hal yang yang negatif-negatifnya kita buang semuanya ya.
Terus hal-hal yang harus ditingkatkan harus lebih meningkat lagi di tahun 2024 ini. Dan ini salah satu rezeki dari Allah yang tentunya harus kita manfaatkan nih, Bapak Ibu sekalian ya. Dan tentunya kalau misalkan kita apa namanya perpindahan tahun itu kita harus mempunyai apa ya? Mempunyai data, catatan ataupun waktu-waktu yang harus kita manage kembali ya. Yaitu Iya, tentunya kita harus punya yang namanya apa ya? Kalau biasanya perpindahan tahun itu perpindahan ya kalender juga ya, perpindahan iya kalender benar. nih. Salah Nah, satunya, salah satunya benar-benar. kalender. Nah, dan Bapak Ibu sekalian, kebetulan Alhamdulillah Allah takdirkan dan mampukan saya membuat sesuatu ya produk Sobat Ngaji Official dan kami membuatnya yaitu berupa kalender. Nah, ini pasti penasaran. Kalendernya bukan kalender biasa loh. Ya Bapak Ibu sekalian. Kalendernya bisa jadi kaitannya dengan apa yang kita bahas tadi, berkaitan dengan Oke. makharijul huruf. Nah, ya. Jadi insya Allah harapannya kalender yang di tahun ini kita harus betul-betul menjadikan kalender yang ada ilmunya, ya. Tidak hanya nomor doang. Tanggal 1, 2, 3, tanggal 29 tanggal 29 atau tanggal 27 sudah apa namanya? Misalkan tanggal tua nih, ya gitu kan ya. Nah, tanggal 2 apa namanya? Kalau tanggal-tanggal seperti itu hal-hal yang biasa ya. Tapi di sini kita mempunyai, saya mohon share dulu ya ke Bapak Ibu sekalian. Boleh, Jadi Ustadz mungkin saya kalau gimana? Boleh sambil, saya sambil dijelaskan, ya boleh. Silakan. saya sharekan dulu ya kepada Bapak Ibu sekalian produk apa yang saya buat dan kita buat untuk tahun 2024 ini khususnya Sobat Ngaji kan kalau misalkan kaitannya dengan Sobat Ngaji pasti kaitannya dengan kajian ya kajian tahsin Al-Quran terus apa namanya kelas private dan lain sebagainya ya baik saya izin share terlebih dahulu. Nah, biasanya Bapak Ibu sekalian kalau misalkan belajar tahsin nih di sini ada yang hadir yang kelas privat ada ya Ada Ustadz, Ibu ada. Iis tuh ada, Hadir, Ibu Ada Iis Ustaz. ada beberapa. ya. Yang lain juga ada ya. Nah, kalau misalkan kita belajar ketika privat itu pasti ya seperti halnya yang tadi Ustadz Asep-Roni men-sharekan ilmunya ya berupa PDF ataupun apapun ya seperti itu. Nah, saya konsepkan materi-materi yang insya Allah seperti itu ya kita tempelkan di kalender Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu kita launchingkan ya sekarang kalendernya seperti apa ini kalender Tajwid 2024. Ini kita Masya yang Allah. punya nih ya. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ini Kang Gesa kalau misalkan kita searching ya di Google ataupun di mana jarang silakan searching kalender Tajwid gitu kan ya. Itu insya Allah Sobat Ngaji Official sekarang akan launching ya kalender Tajwid yang mana pembahasan yang tadi nih kaitannya nih Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin mengetahui makhorijul huruf ya tempat-tempat keluar huruf dan ilmu-ilmunya dan kalau misalkan nih Kang Gesa biasanya Kang Gesa kalau misalkan melihat modul tapi cuman lihat doang cukup nggak Kang Gesa kira-kira? Kurang Ustadz. Apalagi kalau misalnya kelas Kurang. tahsin, apalagi berhubungan dengan makhrajul huruf ini, kita harus lebih banyak praktiknya juga ya Ustadz ya. Nah, Tonton gitu juga, ya. sambil dengerin juga, sambil menyaksikan. Nah, seperti itu. Oke, nah jadi Bapak Ibu sekalian, saya buatkan kembali. Jadi ini pembuatannya luar biasa, tapi saya harapannya adalah amal zariahnya, amal solehnya yang insya Allah mudah-mudahan saya dapatkan. Ya, jadi tidak hanya gambar, tapi kita pun juga menyediakan video tutorialnya. Maka dari itu di sini ada barcode atau QR code yang bisa ibu bapak scan. Ketika di scan nanti yang muncul video seperti ini ya. Kita tahapan satu dulu ya. Nah, ini lembaran pertama itu adalah covernya dulu ya. Nah, di sini di cover ada scan QR code ya. Nah, scan QR code yang pertama ini adalah tampilan videonya kurang lebih seperti ini ya. Saya tutup dulu. Nah, kita akan share videonya. Nah, lihat Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih videonya akan seperti ini. Kok suaranya enggak ada? Nggak kedengaran suaranya, Tat. Ya, gimana? Ada suaranya?
Nggak ada, Ustaz. Nanti nanti kita nanti bentar. kayaknya lebih baik Gesa langsung sambil tutorial, Oh, ini nih. Ustaz. Gimana Ini nih? ada. Ini ada. Ada. Kang Gesa. Boleh. Mohon maaf. Mangga. Barusan enggak ini. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya? Ada ya? Oke. Ada. Baik teman-teman sahabat Al-Quran, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas pengenalan huruf-huruf hijaiyah. Karena apa? Di dalam Al-Quran kita sering menemukan huruf-huruf yang hampir-hampir mirip, ya, seperti huruf hamzah dan ain, terus huruf. Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Jadi kita bahas loh, Bapak Ibu sekalian, ya, berkaitan dengan apa yang ada di kalender tersebut, ya. Sekarang kita sharekan kembali yang tadi, ya. Mohon maaf agak lama sedikit karena saya share-nya ada dua, ya, ada di laptop sama di. Oke. Nanti Ustadz Gesa juga bisa sambil tutorial kan nih, kebetulan Gesa juga gitu? pegang kalendernya nih. Tuh, Gesa pegang kalendernya. Lihat, nanti Gesa Bapak bantu Ibu scan sekalian. juga, ya. Nanti Gesa bantu scan juga biar saya sharekan dulu sedikit. barcode-nya bisa. Boleh, mangga. Ya. Nah, jadi gini Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan ada yang sudah jadinya, nanti Kang Gesa akan pegang, ya, tapi ini kurang lebih seperti ini, ya. Nah, berikutnya ini pertanyaan-pertanyaan yang tadi, ya. Bagaimana untuk membedakan huruf-huruf yang mirip-mirip? Di sini ada, lihat, barcode-nya ada berapa di sini? Setiap huruf kita bahas, ya, setiap huruf. Seperti kasusnya hamzah dengan ain. Terus kasusnya huruf ja dan zai, ya. Terus kasusnya di sini huruf kaf dan qaf beserta sifat-sifatnya. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian, Kang Gesa lihat seperti ini saja kan bingung, ya. Ini teh ngebahas apa ini gitu kan, ya. Tinggal di-scan, nanti ada ininya, ya. Ada tampilannya. Oke, tampilan yang kedua kita sharekan. Boleh Kang Gesa nanti diperlihatkan kalender aslinya yang secara fisiknya? Siap, Ustaz. Ini Gesa sampai kasih lihat, ya. Mohon ditunggu sebentar. Gesa balik dulu kameranya nih biar lebih jelas. Oke. Nah, seperti ini. Jelas ya Bapak Ibu, ini halaman awalnya nih. Untuk bagian covernya, di bagian covernya aja insya Allah nih ilmunya udah banyak banget nih. Makhrijul huruf, yang mengenal huruf-huruf hijaiyah. Nah, nih yang tadi Kang Gesa yang di-sharekan oleh Ustadz Asep Roni, ya, yang mana di situ pun juga dicantumkan berkaitan dengan matan dan juga yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari, ya. Nah, itu pun juga di situ ada, ya. Kemudian di sini ada barcode ini kita jelaskan, ya. Pastikan jadikan dan cahayanya cukup, ya Bapak Ibu, ya. Nah, nanti kan masuk tampilannya seperti ini. Nanti akan muncul ada video di atas ini. Mohon ditunggu sejenak karena ada sedikit kendala jaringan soalnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu, ya Bapak Ibu, ya. Jadi ini fiturnya benar-benar bisa di-scan untuk barcode-nya. Nanti Bapak Ibu boleh coba sendiri secara langsung. Dan gimana cara ordernya, simak dulu sampai akhir, ya. Di sini Gesa mau sambil kasih lihat juga untuk Ustadz Ari, karena Gesa mau kasih lihat juga ada beberapa fitur dari kalendernya itu sendiri. Karena ini bisa dibilang kalendernya luar biasa manfaatnya. Gesa mohon izin untuk share screen juga, ya. Mohon ditunggu sebentar. Nah, ini dia. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu semua untuk materinya? Terlihat dengan jelas? Mohon maaf sebelumnya. Terlihat, Ustadz. Terlihat jelas. Oke. Nah, dia untuk launching kalender tajwid 2024. Seperti tadi sudah disebutkan di awal, salah satu yang perlu kita siapkan di setiap tahunnya, itu kan menjadi pribadi yang lebih baik, dan salah satunya adalah dari segi ibadahnya juga. Dari segi baik itu sholatnya, membaca Al-Qurannya, dan insya Allah dengan menggunakan kalender ini pun kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa, ya. Dan untuk kalender ini sendiri, ukurannya ukuran A3, Bapak Ibu, sekitar 29,7 x 42 cm. Ini kalender gantung yang bahannya dari art karton tebal. Insya Allah
ini akan awet dan ini biasanya ditempel di dinding, jadi bisa digantung ya. Dan terdiri dari 7 halaman. Jadi halaman pertama adalah halaman cover, kemudian berikutnya setiap halamannya ada 2 bulan ya, Januari, Februari, dan seterusnya. Kemudian ada apa sih fiturnya nih dari kalendernya? Yang pertama, fiturnya itu nanti ada video panduan belajar pengucapan huruf hijaiyah yang tadi sudah disebutkan bahwa nanti ada barcode yang bisa kita scan. Kemudian juga ada pengenalan huruf hijaiyah sesuai dengan makhraj, kemudian belajar makhrajul huruf, dan juga ada rumus cepat menghafal tanda 2 harakat juga, dan juga ada fitur penanggalan saum sunnah juga. Jadi nanti setiap tanggal di setiap bulannya nanti akan ada penanda saum sunnahnya, baik itu saum sunnah Senin Kamis ataupun saum sunnah untuk ayamul bid ataupun pertengahan bulan. Nah, kemudian keunggulannya ada apa aja sih? Yang pertama ada 8 kasus salah makhraj yang tadi pembedanya, kemudian ada rumus cepat dan praktis mengenal 7 mad harakat, kemudian juga ada penanggalan saum sunnahnya, baik itu saum Senin Kamis dan juga ayamul bid, dan juga belajar pola irama dalam membaca Al-Quran dengan irama yang mudah dihafal dan juga dipelajari. Tuh, itu baru 4. Ini berikutnya, mengenal tanda panjang 4-5 harokat juga. Kemudian juga kalender ini adalah kalender yang full color di setiap lembarnya. Dan kalender ini menggunakan fitur jilid ring yang insya Allah akan kuat dan saat digantung pun tidak akan mudah rusak. Kemudian juga ada pengenalan 4-5 harokat dengan melihat tanda alif bertemu hamzah dan sebagainya. Seperti itu. Nah, inilah tampilan isinya tadi sudah diperlihatkan untuk bagian covernya. Ini untuk setiap bulannya. Ada tentang kasus setukar makhrajul huruf, kemudian ada juga tentang rumus sifat menghafal tanda 2 harakat, dan lain sebagainya. Tuh, jadi di bagian bawahnya ini, bagian kalendernya, bukan hanya kalender di tahun Masehi saja, tetapi juga ada penanda untuk tahun Hijriyahnya, Bapak Ibu. Ya, jadi kan kalau angka yang biasa ini untuk penandanya adalah penanda untuk tanggal-tanggal di tahun Masehi. Kemudian nanti di sampingnya akan ada angka Arabnya, ya, yang dimana itu penanda untuk tahun Hijriyahnya, termasuk juga dengan bulan-bulannya, seperti itu. Tuh, di sini sudah ada penandanya ya, saum Senin Kamis dan juga ayamul bidnya dari tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya. Barcode yang paling bawah tuh Kang Gesa. Barcode yang paling bawah. Dan ini dia nih. Ada di sini ada fiturnya, ada barcode paling bawah. Barcode paling bawah ini adalah ada kelas tahsin gratis, Masya Allah. Nah, jadi sepertinya Kang Gesa ini bagi Bapak Ibu sekalian, ini kalau misalkan nge-sharein kepada yang lainnya yang belum pernah gabung ke tahsin gratis itu akan jadi amal jariah tuh. Ya, nanti ketika dapat di bawahnya jelas banget ya. Nah, saya sharekan sedikit biar lebih jelas kalau tadi agak kecil ya. Mangga Ustaz. Coba saya sharekan sedikit ya. Oke, nah ini lihat. Nah, ini ya. Nah, kalau ini jelas insya Allah ya. Nah, jadi di bawahnya sudah ada keterangan-keterangan seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Bahkan ada barcode-nya ya. Ada barcode yang ini insya Allah akan manfaat untuk orang lain. Untuk yang belum pernah gabung. Di sini ketika lihat di bawahnya ada scan untuk kelas tahsin gratis. Dan insya Allah ke depannya kita pun juga ada rencana tidak hanya hari Ahad ya. Bahkan Ustadz Asep Rading mudah-mudahan bisa gabung lagi nih ya, luar biasa. Ya, penasaran untuk kita ya. Dan insya Allah nanti akan mendapatkan kelas tahsin secara gratis seperti di hari Ahad ini ya, dan bisa juga di hari-hari yang lainnya. Mudah-mudahan mohon doanya ya, mudah-mudahan Sobat Ngaji Official ini menjadi wadah bagi Bapak Ibu sekalian, bagi yang lainnya, bagi yang ingin belajar lebih mudah lagi ya, apalagi dengan bantuan seperti ini ya. Insya Allah kalender ini akan menjadi zariah juga untuk Bapak Ibu sekalian. Kalau nge-sharein kepada yang lain juga ya di sini sudah sudah komplit banget. Ini luar biasa. Ini bantu kita sama tim bersama-sama bergotong royong ingin berbagi tidak hanya kalender tanggal saja, tapi kita pun juga ingin mendapatkan pahalanya juga ya. Jadi manfaatnya juga untuk yang lainnya. Seperti itu Kang Isa, luar biasa ya. Mudah-mudahan Allah lancarkan juga untuk semuanya ya. Iya, Masya Allah. Jadi ini setiap halamannya tidak hanya penanggalan saja Ustaz ya, baik itu tahun Masehi ataupun Hijriah. Kalaupun nanti misalnya ternyata sudah lewat nih bulannya nih, ternyata kan biasanya di kalendernya udah nggak perlu lagi ya, sudah tidak perlu lagi bagian bawahnya, mau dipotong saja tetap digantung boleh. Betul. Ya kan? Nah, gitu ya. Di bagian bawahnya bisa dipotong nih. Jadi untuk ilmu bagian atasnya tetap bisa dimanfaatkan seperti itu. Gimana Bapak Ibu? Kalendernya luar biasa ya.
Di sini Gesa Luar cek di chat biasa. juga, Masya Allah. Luar Banyak biasa, yang tertarik. Tapi Masya gimana kita Allah. mau memilikinya, belinya di mana? Apa langsung pesan? Nah, caranya gimana? Nah, sebelum Gesa infokan caranya seperti apa, Gesa mau kasih tahu dulu nih promonya seperti apa untuk Bapak Ibu semua, karena ini ada promo khusus untuk Bapak Ibu semua para peserta Tasin di Ahad malam ini. Gesa mohon izin untuk share screen kembali. Nah, pertama untuk promo harganya dulu nih Bapak Ibu. Kita ada promo untuk kalau beli satuan itu harganya di 69.000 ya. Satu buah kalender ini 69.000. Kalau misalnya beli dua harganya lebih affordable lagi, lebih murah lagi. Harganya 99.000. Udah dapat dua kalender plus gratis ongkir sebesar 10.000. Jadi misal nih, Bapak Ibu pengirimannya misal dari Bandung ke kota Jakarta. Biasanya kan kota Jakarta itu lebih dari 10.000 ya, misal 18.000 gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu dapat potongan harga 10.000. Jadi bayar ongkirnya cuma 8.000 aja kalau beli dua. Nah, kalau beli tiga, akan lebih hemat lagi nih Bapak Ibu. Harganya dari satuannya pun lebih murah lagi, kemudian dapat garis ongkirnya lebih besar lagi. Masya Allah. Ya, kalau satuan 69.000, kalau beli dua jatuhnya kurang dari 50.000. Kalau bisa beli tiga, harganya cuma 40 ribuan. Ya, Masya Allah. Dan ini khusus untuk ekspedisi JNT saja Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita tidak hanya mengirimkan kalendernya saja, Bapak Ibu. Nanti Gesa mau kasih bonus tambahan, ada 12 stiker hadis-hadis. Masya Allah. Ini Gesa kasih lihat Masya juga. Allah, ini luar biasa banget ya yang Gesa ya. Ya, Gesa kasih lihat stikernya, contohnya seperti apa. Boleh lihat ke... Nah, sini ada contohnya seperti ini. 12 stiker hadis-hadis, ini contohnya. Stiker-stikernya sudah dipotong-potong ya. Ini insya Allah jadi pengingat kita. Ada hadis tentang jagalah rasa malu, sayangi makhluk yang ada di bumi, selalu jaga wudhu dan sebagainya. Insya Allah ini manfaat juga. Tuh, ini untuk gratisnya ada 12 stiker hadis. Biasanya kan kalau misalnya untuk stiker kayak gini berapa ya biasa Ustaz ya? 5 ribuan kali ya kalau misalnya di tukang gitu, satu lembar stiker. Ya, Nah ini ya betul. kalau dikali 12 berarti harganya 60.000. 60.000 Bapak Ibu udah dapat kalender malah ya. Harga ya kan? kalender, betul. Udah harga kalender. Jadi insya Allah harganya ini udah affordable banget, udah hemat banget. Dan apalagi kalau misalnya belinya promo langsung, misalnya janjian nih, buat sama teman-teman sama keluarganya langsung belinya diborong aja, jangan cuma beli satu, ya. Langsung beli dua, beli tiga. Nanti untuk bonusnya pun sama, kelipatan Bapak Ibu ya. Jadi setiap satu kalender akan dapat 12 stiker seperti ini, Masya Allah. Kemudian, bahkan kalendernya juga bahannya tebal banget ya. Tebal banget, Ustaz, benar. Kita ngasih produknya bukan sebatang kalender, ya. Ini kalendernya insya Allah akan tahan lama. Jadi makanya tadi Gesa sarankan kalau misalnya ternyata bulannya sudah lewat, boleh langsung dipotong aja bagian bawahnya. Insya Allah akan tetap bermanfaat untuk kalendernya, Ustaz. Ya. Nah, penasaran dengan caranya gimana untuk ordernya? Boleh di-capture dulu ini. Boleh pemesanannya, boleh ke Teh Syifa dengan nomor berikut. Boleh di-capture dulu untuk nomor pemesanannya. Ya. Jangan sampai ketinggalan Bapak Ibu, karena ini promonya hanya berlaku untuk Bapak Ibu saja saat ini yang bergabung di kelas Tasin Ahad malam ini. Ya, boleh langsung di chat aja ke nomornya, ke nomor Teh Syifa sekarang juga. Boleh langsung di chat. Ya, promonya hanya berlaku untuk Bapak Ibu semua yang ikut kelas Tasinnya malam hari ini. Masya Allah. Gimana nih Bapak Ibu? Kita udah cek di sini di chatnya juga, Masya Allah. Banyak sekali yang tertarik dengan kalendernya. Silakan ada yang sampai dan kota di kolom komen. Boleh. Langsung di di kolom komen langsung di chat nomornya. Kalau misalnya di chat di kolom komen juga boleh. Kalau misalnya mau langsung chat ke nomor yang tadi, ke nomornya Teh Syifa juga boleh banget. Ya. Kalau misalnya tadi mungkin ada yang belum ke ke foto nih, Gesa sambil share lagi sebentar ya untuk nomor WhatsApp-nya. Biasa akan sampaikan juga di kolom chatnya sebentar ya. Ini untuk nomor WA-nya atas nama Teh Syifa. Boleh langsung chat juga ke nomor tersebut ya Bapak Ibu ya. Untuk yang sudah mengetikkan di sini, insya Allah nanti akan kami rekap juga, akan kami bantu hubungi juga. Lebih baik untuk Bapak Ibu langsung ya di chat aja ke Teh Syifa-nya aja langsung. Teh Syifa, saya mau 3 kalender langsung. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya ternyata di satu kota, satu wilayah, misalnya sama-sama di kota Bandung supaya lebih hemat, boleh.
Langsung janjian aja, karena kan kalau belinya lebih dari satu itu lebih hemat lagi harganya. Luar biasa ya. Gimana Ustadz Ari? Kalendernya luar biasa Ustadz ya. Masya Allah. Ya Dan ini mudah-mudahan baru harapannya, launching hari mudah-mudahan ini. manfaat ya. Ya gimana? Insya Kang Gesa? Allah. Ya, dan ini baru launching hari ini, benar-benar Bapak Ibu, Betul. benar-benar peserta Ini tafsir perdana hari ini banget. yang bergabung, perdana kita presentkan untuk kalender terbarunya, kalender Tajwid 2024-nya. Yang Jadi kalau penasaran nih dari Kang. ini Kang Gesa ya, kalau dari harga juga bisa jadi kalau misalkan teman-teman sahabat Quran melihat di yang lain kalender seperti ini pasti harganya bisa jadi berbeda ya. Iya, benar banget. Tuh, Gesa kasih lihat lagi nih. Kertasnya tebal banget. Tuh, kertasnya tebal, awet seperti ini, dan ini full color dari Art Carton, ukurannya A3, 29,7 kali 42 cm. Sudah ada pakai ring kawat ya. Tuh, seperti ini. Insya Allah awet hingga lama ini ya. Bakal lama banget. Tuh, seperti ini tampilannya. Dan tentunya ini fitur barcode yang insya Allah manfaat juga. Tuh, seperti ini. Yuk Bapak Ibu boleh langsung chat aja ya ke Teh Syifa ya. Yang mau order boleh langsung chat aja ke nomor Teh Syifa sekarang juga. Insya Allah nanti Teh Syifa akan bantu untuk proses ordernya. Dan promonya jangan lupa hanya berlaku untuk malam hari ini saja Bapak Ibu ya. Langsung aja chat ke nomor tadi, ke nomor Teh Syifa. Untuk Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan dahulu untuk mengenai kalendernya nih. Promonya tadi sudah, bonusnya juga sudah. Apalagi ini. Masya Allah, banyak sekali yang sudah mau pesan di sini. Teh Syifa siap-siap ya, nanti ya. Teh Syifa di sini sudah bergabung juga ya, ada Teh Syifa. Oke. Ya, Nanti langsung siap ya, siap menampung semua orderannya di malam hari ini. Jangan lupa nanti Bapak Ibu kalau misalnya sudah chat Teh Syifa, boleh langsung konfirmasi juga. Teh Syifa, aku dapat promonya dari kelas tahsin gitu ya. Karena promonya ini hanya khusus kelas tahsin saja. Boleh sambil janjian juga Bapak Ibu, keluarganya sekalian ya, nanti untuk order kalendernya sekarang juga. Oke, mungkin untuk promonya sudah cukup untuk malam hari ini. Dari Ustadz mungkin ada yang mau disampaikan kembali? Sepertinya cukup Kang Gesa ya. Ya cukup. Alhamdulillah di Kota Bandung pun di sini sudah memasuki. Gimana Ustadz? Barangkali ada yang mau ditanyakan secara langsung ya, boleh silakan. Tuh silakan ya, boleh Bu. Oh mangga Ibu. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya langsung aja lah ya, langsung aja. Ini boleh nggak minta lebih banyak? Lebih banyak gimana Bu? Ya maksudnya saya mau minta 50 bisa? Boleh banget Bu. Insya Allah. Karena sistemnya ini alhamdulillah kita memang pre-order terlebih dahulu Bu. Jadi nanti kami tampung untuk orderannya, nanti kami langsung segera koordinasikan dan kirimkan ke lokasi Ibu. Nanti boleh chat Teh Syifa langsung ya Bu Masyara ya. Saya di Tanjung Balai Ustadz ya. Tanjung Balai Sumatera Utara. Masya Allah, luar biasa. Siap. Nanti dibantu sama Teh Syifa ya. Mudah-mudahan manfaat ya Bu ya. Ibu Mai Syarah, mudah-mudahan manfaat Bu ya. Iya, saya maksudnya untuk ke rekan, untuk ke jamaah. Ya mudah-mudahan nanti iya. Oke, makasih Ustaz. Ya, jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian ini pun juga tidak hanya mendapatkan kalendernya, tapi ketika Bapak Ibu sekalian men-sharekan kepada yang lainnya atau men-sharekan, di situ kan ada barcode ya yang akan mengundang belajar tahsinnya, dan juga mudah-mudahan video saya pun juga tersebar dan insya Allah akan jadi zariah juga. Ya harapan itu mudah-mudahan Allah izinkan dan juga Allah mudahkan ya. Silakan, mudah-mudahan manfaat. Sekali lagi apa yang kita usahakan bersama-sama ya, membuat kalender tajwid, dan ini perdana, bahkan bisa jadi kita yang baru punya ya kalender tajwid ini ya. Biasanya kan berupa modul ya, sekarang berupa kalendernya, dan sehingga ini pun juga di settingnya kalendernya biar bisa dipotong ya,
dan mudah-mudahan ada ilmu-ilmu yang lainnya nantinya. Bahkan nanti ketika Bapak Ibu sekalian mendapatkan kalender itu, bisa jadi Kang Gesa bisa mendapatkan informasi-informasi terkait tahsin gitu kan ya, terkait Benar kelas banget. gitu kan ya, betul ya. Jadi tidak hanya mendapatkan kalender saja berarti ya Kang Gesa ya. Beda, manfaatnya jadi tidak hanya sebatas kalender Ustaz. Jadi selain materi yang tadi yang ada di kalendernya itu sendiri, ditambah lagi ada kelas tahsin gratis, ya. Jadi insya Allah jadi pahala jariah juga untuk Bapak Ibu semua, dan insya Allah juga akan bermanfaat kita untuk semuanya nanti. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan kembali. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau pemesanannya lebih dari satu, lebih dari dua, atau berapapun itu, nanti boleh sampaikan saja ke Teh Syifa. Insya Allah untuk sistemnya kami pre-order terlebih dahulu. Nanti kami koordinasikan kembali via WhatsApp. Ya. Yuk Bapak Ibu langsung aja chat Teh Syifanya ya. Nanti supaya ditampung terlebih dahulu untuk ordernya. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin Bapak Ibu semua? Ini yang belum nyatet nomornya boleh di-capture saja ya. Layarnya boleh di-capture dulu. Ini nomornya Teh Syifa di 0811-2293-132 atas nama Syifa. Barusan ada yang bertanya kalendernya besar tidak Kang Gesa? Besar ya, ukuran A3 Besar, ya Kang Gesa. ukurannya A3. Kalau misalnya Bapak Ibu punya mushaf ukuran A4 di rumah ya, ukuran A4 dibuka dua lembar depan dan belakangnya itu ukurannya A3, jadi 2 kali lipatnya dari ukuran A4. Seperti itu buat gambarannya ya. Kang Gesa, maaf mau Iya. nanya. Kang Boleh, Gesa berarti silakan ini kan Ibu. ya kalau pre-order itu berarti kan promonya hanya malam ini kah? Nah, Ya. untuk pembayarannya bagaimana? Harus malam ini juga atau mungkin ada tenggang waktu gitu? Terima kasih Mas Gesa. Oke, dengan senang hati Ibu. Jadi begini Bu, kalau untuk ordernya boleh di-chat terlebih dahulu saat ini. Untuk pembayarannya nanti dikoordinasikan kembali oleh Teh Syifa. Nanti akan diinformasikan seperti apa batas waktu pembayarannya. Ya. Jadi saat ini kami tampung terlebih dahulu untuk order Bapak Ibu semuanya. Karena kami pun sedang sambil produksi juga untuk kalender-kalendernya. Dan jadi nanti untuk yang hari ini harganya harga spesial, jadi makanya boleh langsung chat aja ke Teh Syifa supaya nanti kalendernya langsung di-keep dan jika sudah ada langsung dikirimkan ke lokasi Bapak Ibu. Seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya ataupun disampaikan sebelum kita akhiri untuk kelas ini malam hari ini? Bagaimana? Tidak ada. Boleh nanti sekali lagi jangan lupa langsung chat ya ke nomor Teh Syifa untuk yang tertarik dengan kalendernya. Insya Allah ya apapun yang sudah disampaikan malam hari ini insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga kita doakan bersama kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah bisa bertemu kembali di Ahad malam di pekan depan. Dan untuk Ustadz Ari dan juga Ustadz Astron, terima kasih banyak jazakumullah khairan sudah bergabung di malam hari ini. Semoga Bapak Ibunya masih pada penasaran ya. Semoga pada penasaran, jadi insya Allah belajar terus. Jadi kangen terus sama Ustadz-Ustadznya. Insya Allah akan kita ketemu lagi di pekan depan. Dan Alhamdulillah di sini pun di Kota Bandung sudah memasuki pukul 21.14 ataupun di beberapa kota lainnya ada yang lebih malam bahkan ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah bergabung di malam hari ini. Mari kita tutup acara malam hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Selamat beristirahat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair untuk semuanya. Terima kasih Bapak Izin Ibu. lab. Selamat malam. Terima kasih jazakumullah pada Ustadz Roni, Asep Roni dan Ustadz Ari dan pembawa acara juga syukron kasiron. Hah? Aku ada banyak begini banyak. Banyak.